Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Sudah lama saya tidak update dan ini adalah Ramadan hari yang ke-12. Dan Alhamdulillah semoga saya doakan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, lancar rezekinya, berlimpah keberkahan, kesehatan, kenikmatan hidup, dan mungkin bagi yang masih punya hutang semoga segera dapat dilunaskan. Amin. Oke, teman-teman yang berbahagia, para subscriber yang sudah subscribe lebih dari 4.000 orang di channel Public Kevin ini, mungkin kalian heran karena sudah lebih ya, mungkin lebih daripada 1 tahun saya tidak update konten. Memang faktornya banyak sekali. Pertama, saya merasa sudah mengupload hampir keseluruhan yang saya ketahui ya. Dan itu memang banyak pertanyaan yang muncul, cuman agak sedikit tanda kutip, saya pribadi ini agak sedikit tanda kutip, kewalahan juga membalas satu persatu. Dan Alhamdulillah terima kasih bagi teman-teman yang sudah percaya kepada kami untuk konsultasi bimbelnya dan lain-lain di seluruh Indonesia, terutama kebanyakan yang datang itu dari Sumatera Utara, dari Sulawesi, dari Papua ada satu, dari Timur Leste pun bahkan ada satu ya, terima kasih. Kemudian dari kebanyakan itu dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jabodetabek. Oke teman-teman, sekarang saya tidak akan ngupload video tentang bisnis bimbel, tapi saya akan mengalihkan channel ini kepada channel yang akan membahas atau mengupas sesuatu yang saya ketahui yang lain, yaitunya tentang ilmu komunikasi dan ilmu berbicara di depan umum. Saya rasa kedua ilmu ini pasti sangat dibutuhkan oleh kebanyakan orang, karena we cannot not communicate. Kita tidak bisa tidak berkomunikasi ya. Kalau kita bicara komunikasi, mohon maaf, orang yang tidak bisa bicara sekalipun, ketika dia beli shampoo, maka dia akan terus berupaya menerjemahkan maksudnya kepada orang lewat bahasa isyarat ya. Mungkin dia akan sambil gini-gini terus begini-ginikan rambutnya, menandakan dia sedang menunjukkan pengen beli shampoo gitu ya. Kalau orang yang mungkin mohon maaf ya, tidak bisa melihat, mungkin dia bisa bicara, tinggal bicara saja. Artinya apa? We cannot not communicate. Bahkan dari sorot mata saja, itu sudah bisa menandakan seseorang itu sedang berkomunikasi atau tidak. Seseorang itu senang atau tidak, seseorang itu tertekan atau tidak, seseorang itu merasa kecewa, frustasi, bahagia, dan lain sebagainya ya. Jadi teman-teman, sekarang kita akan memfokuskan channel ini kepada dua bidang itu yang saya kuasai. Yang pertama tentang komunikasi secara umum, dan yang kedua itu adalah tentang bagaimana berbicara atau berkomunikasi di depan publik atau di depan banyak orang. Dan saya rasa ini so far so good, pasti akan bermanfaat bagi bisnis apapun, termasuk juga bagi teman-teman yang punya atau sebagai owner bimbingan belajar di seluruh Indonesia. Tapi video ini juga bukan menunjukkan bahwa saya tidak lagi menerima konsultasi. Saya masih menerima konsultasi, meluangkan waktu yang saya punya untuk teman-teman di seluruh Indonesia dengan biaya yang sangat terjangkau sekali, dengan layanan yang saya sungguh-sungguh melayaninya dan membantu mengatasi persoalan teman-teman ya. Oke, bicara soal komunikasi ya, pertama konsep dasarnya adalah kita tidak bisa tidak berkomunikasi. Maka kita wajib mengetahui cara berkomunikasi. Ya, kalau kita analogikan, ibaratkan ya, komunikasi itu seperti seseorang yang sedang ngantar paket, ya kang paket gitu ya, nah tukang paket gitu. Jadi ketika tukang paketnya ini, kita anggaplah dia sebagai seorang komunikator atau orang yang menyampaikan pesan. Paket yang dibawa ini adalah pesannya, dan kita sebagai penerima paketnya, receiver, itu dikatakan komunikan atau orang yang menerima pesan ya. Kira-kira penting mana? Coba teman-teman jawab dulu. Mana yang lebih penting? Paketnya sampai atau cara menyampaikan paketnya? Oke, silakan dijawab dulu ya. Nanti bantu jawab di kolom komentar. Oke, sekarang saya bantu aja jawab sendiri karena ini namanya juga video YouTube, jadi satu arah ya. Jadi gini, coba Anda bayangkan seandainya Anda pesan paket, terus tukang paketnya melempar paket itu ke depan pintu Anda, atau dia panggil Anda mungkin, cuman setelah kita datang terus dilemparnya begitu saja. Pertanyaan saya, kira-kira paketnya sampai atau tidak? Pasti jawabannya sampai. Nah, dalam berkomunikasi sama juga seperti itu. Ada orang yang berkomunikasi sekedar pesannya yang penting sampai. Nah, pertanyaan saya berikutnya, Anda senang nggak menerima paket dengan keadaan seperti itu? Pasti tidak. Jadi, hanya sekedar pesannya sampai saja, tidak terlalu membuat seseorang itu puas atau satisfaction terhadap apa yang dia inginkan. Jadi,
Lebih daripada itu, seseorang manusia itu pengen dimanusiakan, yaitunya cara, ya, atau teknik. Nah, jika kita mengetahui cara, mengetahui teknik, maka kita bisa mengemas paket atau pesan yang sederhana menjadi sangat luar biasa, ya. Nah, pertanyaan saya berikutnya gini, seandainya si tukang paket ini memanggil Anda sambil tersenyum, Bu, ini paketnya, terima kasih ya sudah pesan, berkat pesanan Ibu, Alhamdulillah saya akhirnya bisa bekerja juga, gitu. Artinya apa? Wah, mungkin teman-teman akan tidak berat hati atau sukarela ngasih tips ke tukang paket atau kurirnya, karena dia sudah sangat ramah, senang hati, dan bahkan menyampaikan harapannya, tanda kutip, bahwa dia memang sangat membutuhkan pekerjaan seperti itu. Nah, teman-teman, itu yang harus kita perhatikan, yaitunya cara menyampaikan pesan.